Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 77 yang tayang hari Kamis ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 19 Oktober 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 77 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 76 sebelumnya, kita diperlihatkan tim pemburu iblis Hao Chen sampai di TKP Gua Raungan saat bergegas mereka memasuki sebuah lubang yang langsung menuju ke pintu masuk gua. Yang mana setelah memasuki lubang TKP Gua Raungan, Hao Chen beserta kelompoknya pun mulai menjelajahi tempat ini. Sampai tibalah mereka menemukan pintu masuk Gua Raungan yang menyebabkan Dian dan merasa girang, bergegas OTW ngibrit ke pintu masuk gua itu. Namun baru saja si beban itu sampai di tengah TKP pintu gua, tiba-tiba sebuah raungan dahsyat sampai membuat telinga kelompok Hao Chen hampir teler pun. Tanpa diduga tiba-tiba diluncurkan dari pintu gua, menyebabkan Hao Chen pun bergegas memerintahkan kelompoknya untuk mundur. Sebelum pada akhirnya, ia pun menyarankan kelompoknya untuk beristirahat selagi menyusun rencana selanjutnya. Dan ketika dalam peristirahatan, sebagian kelompok Hao Chen pun tampak mulai merasa pesimis akan misi yang mereka jalani ini. Terlebih lagi raungan itu menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Namun di sini, Hao Chen pun berusaha meyakinkan kelompoknya lagi dengan memberikan solusi untuk memanfaatkan jeda waktu setiap raungan agar dapat memasuki pintu gua. Tetapi lagi-lagi, Lucy DKK pun masih merasa pesimis dengan solusi yang diberikan Hao Chen, mengingat mustahil bagi mereka dapat bertahan dalam jeda raungan dahsyat itu yang kemungkinan bisa saja membuat mereka terjebak di dalamnya. Hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang enggan pulang dengan tangan hampa setelah menjalankan misi ini tidak punya pilihan lagi selain menjalankan misi ini secara solo. Namun Cair yang merasa khawatir pada ayangnya itu pun menyarankannya untuk mengurungkan niatnya. Tetapi Hao Chen pun menyuruh Cair untuk santuy saat segera ia menitipkan Hao Yu padanya dengan tujuan menteleport kembali dirinya yang memiliki kontrak darah dengannya jika sewaktu-waktu ia berada dalam situasi bahaya. Sebelum pada akhirnya, Hao Chen pun segera menjalankan misi ini secara solo. Dan ketika Hao Chen sampai di pertengahan pintu masuk gua, raungan pun segera dipancarkan lagi dari dalam pintu gua, sehingga menyebabkan Hao Chen pun segera memunculkan perisai rohnya. Namun setelah raungan itu, gerombol ras iblis jahat pun tanpa diduga lari terbirit-birit dari dalam pintu gua, menyebabkan Hao Chen pun tanpa basa-basi membantai mereka. Sebelum pada akhirnya, dengan keberanian tingkat tingginya, Hao Chen pun secara gagah segera OTW masuk ke dalam pintu gua itu. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen dengan gagahnya OTW masuk ke dalam pintu gua raungan, sesudah dirinya membantai gerombolan ras iblis jahat yang tanpa diduga tiba-tiba ngibrit lari dari dalam pintu gua. Hao Chen pun sudah masuk ke dalam pintu gua raungan itu. Dengan kali ini ia bisa merasakan suasana aneh segera terlintas di pikirannya saat pandangan matanya segera mengamati dinding-dinding yang ada di dalam pintu gua raungan ini. Diikuti juga dengan tindakannya yang menempelkan beberapa simbol rune di dinding gua. Namun setelah Hao Chen terus melangkah maju sekitar beberapa meter di dalam gua raungan ini sembari mengamati isi di dalamnya, tanpa diduga tiba-tiba celah besar yang tampak sangat dalam pun segera muncul di depannya, menyebabkan Hao Chen yang melihatnya pun tanpa basa-basi segera menghancurkan celah besar itu dengan segera ia melambaikan pedang rohnya. Dan setelah Hao Chen menghancurkan celah besar itu, ia pun segera mengamati situasi dalam celah besar itu dengan bantuan cahaya yang dipancarkan darinya. Namun setelah mengamati TKP dalam celah besar itu,
Keterkejutan pun tanpa diduga muncul di wajah tampan Hao Chen. Saat kali ini ia bisa merasakan kumpulan energi spiritual yang sangat brutal tanpa diduga menyelimuti tempat ini, seolah-olah itu milik seekor iblis mengerikan. Selain itu, Hao Chen juga bisa melihat setiap tempat di dalam celah besar ini semuanya tertutup batu-batu tajam, yang membuat Hao Chen pun spontan berpikir jika ia bertemu dengan musuh yang kuat di dalam tempat ini, ia pun memastikan dirinya kemungkinan tidak akan memiliki kesempatan untuk memunculkan kekuatan terbaik yang dimilikinya. Namun ketika Hao Chen masih memikirkan tentang hal ini, pada saat ini dari arah depan celah besar itu, tanpa diduga sebuah raungan dahsyat pun tiba-tiba bergema lagi, menyebabkan Hao Chen yang tidak mau mengambil resiko dari dampak raungan ini pun bergegas mengambil langkah mundur, dengan kemudian bersembunyi di balik bagian dinding batu yang ada di sekitarnya, sembari mengambil sikap tenang untuk mengumpulkan rencana apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Bersamaan ketika Hao Chen masih bersembunyi, raungan pun tanpa henti terus bergema di dalam gua, sampai itu terus meningkat menjadi raungan keras yang sangat dahsyat, sehingga membuat seluruh gua pun bergetar hebat. Bahkan Hao Chen yang merasakan raungan ini lambat laun menggila pun segera memunculkan pelindung roh yang segera menyelimuti sekujur tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk menahan gelombang raungan itu. Dan setelah cukup lama Hao Chen menahan gelombang raungan ini, gelombang raungan itu pun lambat laun pada akhirnya menghilang, sehingga membuat Hao Chen pun kemudian mengkanjutkan lagi perjalanannya menjelajahi gua raungan ini. Dengan bergegas ia terus melaju ke depan, saat tiba-tiba ia dihadapkan dengan rute menurun gua raungan, yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen dengan hati-hati menuruni rute bawah ini sembari dengan fokus mengamati sekitarnya. Serta semakin Hao Chen turun ke bawah, semakin kuat pula aura energi spiritual jahat yang muncul di sekitarnya. Namun Hao Chen tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun akan hal ini. Dengan bergegas ia malah terus menggunakan kecepatannya menuruni rute bawah gua raungan ini, yang dari kelihatannya tampak tidak ada akhirnya. Sampai tibalah beberapa menit, Hao Chen terus menuruni rute bawah gua raungan ini. Ia tanpa diduga tiba-tiba melihat banyak bangkai milik anggota ras iblis jahat yang bergeletakan di sekitarnya, menyebabkan Hao Chen berspontan mendeteksi bahwa bangkai milik ras iblis jahat ini meninggoy diakibatkan pengaruh raungan gua yang sangat dahsyat selama penjelajahan mereka. Namun tak berselang lama, ketika Hao Chen sampai di tumpukan bangkai ras iblis jahat ini, bangkai ras iblis jahat itu pun secara mengejutkan tiba-tiba hidup. Saat dengar suara ledakan dahsyat, kerangka dari bangkai ras iblis itu pun semuanya segera melangkah maju, melompat langsung ke arah Hao Chen. Tetapi di sini, Hao Chen yang melihatnya pun segera mengantisipasi serangan kejutan dari para kerangka ras iblis jahat ini. Dengan segera ia mengambil langkah menghindar berbelok menyamping dari serangan yang diluncurkan para kerangka itu, sebelum kemudian menggunakan pedang ganda cahaya emas di kedua tangannya. Ia pun segera menghantamkannya ke arah para kerangka itu, yang menyebabkan suara ledakan dahsyat pun segera terdengar, dengan para kerangka itu segera terpental mundur. Namun setelah terpental mundur, diakibatkan serangan pedang ganda dari Hao Chen, para kerangka iblis jahat itu pun masih menunjukkan perlawanannya kepada Hao Chen. Saat dengan cahaya putih yang dimunculkan di sekujur tubuh mereka, para kerangka ras iblis jahat itu pun dengan kecepatannya tiba-tiba berbalik, menyerang secara brutal ke arah Hao Chen. Namun Hao Chen yang melihatnya pun segera menahannya dengan menggunakan pedang cahaya ganda emas di kedua tangannya, yang menyebabkan suara dentingan pedang pun segera terdengar. Setelah Hao Chen menahan serangan dari para kerangka ras iblis jahat itu, sehingga membuat suara dentingan pedang pun segera terdengar, ia pun tanpa diduga secara bersamaan memunculkan pedang hujan cahaya birunya. Saat ia langsung membidiknya ke arah para kerangka yang kali ini masih ditahannya menggunakan pedang ganda cahaya emasnya. Namun para kerangka ras iblis jahat yang mengetahui hal ini pun segera melambaikan perisai di tangan mereka, mencoba untuk menahan secara bersamaan serangan Hao Chen, yang membuat lagi-lagi suara ledakan dahsyat pun segera terdengar di gua raungan ini. Akan tetapi setelah para kerangka ras iblis jahat itu menahan serangan pedang hujan cahaya birunya, Hao Chen pun tidak mengendurkan sedikit pun serangannya. Saat dengan mengisi daya kekuatan dari pedang hujan cahaya birunya, ia pun tiba-tiba melangkah ke samping, sebelum kemudian meluncurkan serangan pedang hujan cahaya birunya lagi ke arah para kerangka ras iblis jahat itu. Dengan segera ketika pedangnya itu diluncurkan, sinar kemasan pun tiba-tiba menyelimutinya, diikuti juga dengan aura tajam yang secara bersamaan meletus darinya. Tetapi di sini, serangan pedang hujan cahaya biru dari Hao Chen ini tampaknya masih belum bisa membuat para kerangka itu merasa takut. Saat dengan memegang perisai yang ada di tangan mereka, sembari melepaskan kemampuan perisainya itu, mereka pun segera menahan serangan pedang hujan cahaya biru yang dilesatkan oleh Hao Chen. Namun ketika melihat hal ini, Hao Chen pun mencoba melakukan beberapa tubrukan lagi kepada para kerangka itu dengan meluncurkan serangan pedang hujan cahaya birunya. Tetapi lagi dan lagi, para kerangka ras iblis jahat itu secara membahlulkan masih bisa berhasil menangkis serangan pedang yang diluncurkan menggunakan perisainya.
Hal ini pun lantas menyebabkan Hao Chen spontan terkejut dengan menemukan beberapa kali ia melakukan tubrukan serangan. Tubuh para kerangka itu pun secara mengejutkan mengeluarkan cahaya emas yang membuat Hao Chen pun spontan mengetahui perisai dari perangkat kerangka iblis jahat itu bergantung pada kekuatan cahaya untuk mengkontrol setiap serangan pedang yang terus diluncurkannya. Namun ketika Hao Chen masih memikirkan hal ini, para kerangka ras iblis jahat itu pun tiba-tiba memunculkan sinar cahaya putih yang secara mengejutkan membentuk sebuah pedang suci yang tanpa basa-basi langsung dilesatkan ke arah Hao Chen, menyebabkan Hao Chen pun pada akhirnya ditekan energi spiritual dari pedang suci kerangka itu sampai-sampai ia tidak berani menggunakan keterampilan pedang lainnya yang dimilikinya dikarenakan ia merasa khawatir kerangka itu akan dapat mengandalkan keunggulan energi spiritualnya untuk secara paksa mengganggu keterampilan pedang yang akan digunakannya. Namun setelah berpikir sejenak, sembari menahan pedang dari para kerangka ras iblis jahat itu, Hao Chen pun tiba-tiba memiliki ide untuk menggunakan pedang hujan cahaya birunya dan juga mengkombonya menggunakan peri elemen cahayanya. Dengan segera kabut cahaya pun tiba-tiba dilepaskan dari pedang hujan cahaya birunya, diikuti dengan kemunculan peri elemen cahaya yang segera dipanggil Hao Chen. Saat peri cahaya itu pun segera memunculkan keterampilan cahayanya yang segera melindungi Hao Chen dan juga menyelimuti sekujur pedang hujan cahaya birunya, sehingga membuat pedang itu pun kali ini berpenampilan badass. Sebelum pada akhirnya Hao Chen pun segera melesatkannya ke arah para kerangka ras iblis jahat itu. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 77 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.